Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan HKI, Hukum Keluarga Islam, untuk semua kelas ya. A, B, C, dan D. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan pada pertemuan ke-9, yaitu temanya tentang ketahanan keluarga. Minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS, alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan hasilnya sudah saya selesaikan, sudah saya koreksi, dan silakan kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing. Kalau hasilnya bagus, alhamdulillah itu adalah buah dari kerja keras kalian. Nilainya bagus, 93, lumayan lah, cukup baik. Tapi ada juga yang nilainya di bawah. Ya, tolong itu jadi bahan evaluasi. Seperti apa sebenarnya kendala yang kalian hadapi saat mengikuti UTS yang lalu. Silakan dievaluasi, perbaiki, lalu tingkatkan kualitas kalian masing-masing sehingga nanti UAS hasilnya lebih baik lagi. Dan perlu saya sampaikan ya, kalau kemarin saya bilang untuk UAS yang akan datang soalnya tidak lagi seperti sekarang, tapi hanya membuat resum atas tugas kelompok. Saya ralat itu ya. Tetap akan ada ujian yang mirip-mirip UTS. Karena hari ini ada tema ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga ini wajib saya jadikan evaluasi. Artinya akan menjadi bahan UAS yang akan datang. Jadi tetap, kalau kemarin saya bilang tidak ada, saya ganti. Ada kesalahan teknis. Jadi untuk ujian akhir semester itu tetap ada materi soal yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang mana? Yang ini, yang hari ini akan kita bahas. Jadi tolong ini jadi bahan revisi saya atas ucapan saya kemarin. Oke, baik. Sekarang kita akan menyampaikan materi tentang ketahanan keluarga. Ya, saya share dulu ya. Saya share. Oke, ini dia. Belum muncul? Lama ini ya.
Oke, itu ya. Maaf, saya ulangi lagi. Agak sedikit ada kesalahan teknis. Saya ulangi lagi. Oke. Oke, ini dia ya. Sudah muncul. Jadi materinya tentang ketahanan keluarga. Jadi keluarga adalah sumber dari beberapa aspek eksternal yang mencoba untuk merongrong ketahanan pondasi dari satu keluarga, mempertahankan konsep misalnya tentang kebersamaan atau konsep tentang kesatuan antara anggota satu dengan anggota yang lain itu dihadapkan pada tantangan eksternal seperti situasi informasi sekarang melalui sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu yang mencoba dihadapi dan bagaimana sih cara keluarga menghadapinya dengan ketahanan yang maksimal. Nah, di sini akan kita bahas ketahanan keluarga seperti apa. Oke, pendahuluannya begini. Jadi sampai saat ini keluarga itu adalah sebuah entitas atau sebuah unit terkecil dari sistem sosial masyarakat yang secara sporadis atau secara simultan itu saat ini tengah menghadapi banyak sekali percobaan dan tantangannya. Dan cobaan itu tampaknya itu mulai merongrong dan merasuk hampir ke semua sistem keluarga yang ada di masyarakat. Misalnya di satu keluarga ada muncul perceraian, ada muncul pertengkaran suami istri, ada muncul kenakalan anak yang misalnya kenakalan itu berbentuk pembangkangan orang tua atau mungkin mencuri, berjudi, melanggar aturan sekolah dan masyarakat, hobi minum minuman keras, atau kecanduan obat-obat terlarang, narkoba misalnya. Nah, banyak sekali berbagai macam model atau tantangan yang dihadapi dalam setiap persoalan yang muncul di masyarakat, khususnya keluarga. Dan itu mengindikasikan eh, adanya gejolak yang terjadi di setiap keluarga. Dan yang paling membingungkan salah satunya adalah makin maraknya kasus kehamilan di luar nikah atau married by accident atau eh, kehamilan di luar pernikahan. Nah, apa sih sebabnya kok tiba-tiba banyak sekali muncul tantangan, muncul sekali berbagai macam gejolak yang terjadi di setiap keluarga? Faktor penyebabnya antara lain, satu, ketidakberfungsian atau ketak berfungsiannya sistem keluarga. Kedua, keluarganya yang sifat materialistik. Ketiga, istri yang berkuasa. Dan yang keempat, keharmonisan hubungan seksual. Yang pertama sekarang kita bahas, ketak berfungsian sistem keluarga. Jadi sistem keluarga itu sebenarnya komunikasi ya, dua arah atau antara suami dan istri dan komunikasi segala arah bagi ayah, ibu, anak-anak. Nah, komunikasi ini itu tidak berfungsi, tidak berjalan maksimal, bahkan tidak ada gerakan sama sekali. Karena komponen masing-masing itu
komponen keluarga itu berfungsi yang berbeda. Yang bapaknya mengatakan ke barat, yang ibunya mengatakan ke timur, anak-anaknya lain lagi arahnya, bukan barat, bukan timur, tapi utara, selatan, tenggara, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan terjadinya konflik dan gejolak yang terjadi di dalam keluarga. Ini faktor yang menjadi penyebabnya. Tidak berfungsinya komunikasi dua arah ataupun segala arah yang terjadi di dalam keluarga. Padahal kita tahu yang namanya keluarga itu sesungguhnya adalah komponen atau satu kesatuan atau gabungan antara berbagai macam komponen, berbagai macam organisme yang membentuk sistem yang mengikat dan akhirnya membuat sebuah kelompok masyarakat, membuat sebuah kelompok yang bernama keluarga. Dan harusnya sistem atau komponen-komponen yang ada di dalamnya ini bekerja sama supaya sistemnya berjalan. Misalnya bapaknya buka komunikasi, buka diskusi, ibunya mendengarkan, anaknya mendengar. Harusnya begitu supaya sistem keluarganya berjalan atau berfungsi. Inilah yang menyebabkan munculnya gejolak pada setiap keluarga karena tidak berfungsinya sistem keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bentar, masih yang pertama ini. Nah, sekarang ada beberapa sebab kenapa keluarga tidak berfungsi. Satu, tembusnya batas-batas dan aturan dalam keluarga. Artinya, ya sudah tidak ada aturan, tidak ada batasan lagi. Aturan sudah tidak berwibawa lagi, sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada tidak ada pamor, tidak ada penghargaan, dan juga tidak adanya toleransi dan tanggung jawab. Sehingga apa? Larangan diabaikan, perintah disingkirkan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya blok-blok dalam keluarga. Ya, pembentukan blok-blok ini terjadi karena anak pro sama bapak, anak satunya pro sama ibu. Sehingga apa? Komponen ini harusnya bersatu menjadi pecah. Karena apa? Ada muncul kelompok-kelompok, ada muncul blok-blok yang mencoba untuk bertentangan satu sama lain. Itu yang kedua, adanya kelompok-kelompok yang tidak harmonis. Dan yang ketiga, menurunnya kewibawaan. Artinya, wibawa orang tua itu sudah hilang. Nah, orang tua tidak punya wibawa lagi di hadapan anak. Anak berani melawan karena tidak ada kewibawaan orang tua. Atau suami di depan istri tidak ada wibawa. Sehingga apa? Hubungan keluarga menjadi tidak fungsional lagi. Kenapa? Tidak ada kewibawaan. Nah, ini beberapa sebab kenapa keluarga tidak berfungsi maksimal, tidak berfungsi dengan baik. Nah, sekarang yang kedua, keluarganya bersifat materialistik. Nah, bagaimana? Gejolak keluarga itu dimulai dari adanya keluarga yang sifat kehidupannya sangat materialistik. Artinya apa? Orientasinya terlalu sangat ekonomi atau berhadapan dengan kendala ekonomi. Nah, awalnya misalnya karena kesulitan ekonomi, penghasilan bapak kurang, akhirnya ibunya juga keluar mencari nafkah. Sehingga kewajiban anak akhirnya dilempahkan kepada pihak lain, pihak ketiga. Siapa? Misalnya pembantu. Pembantunya ini terus terang mayoritas di Indonesia pendidikannya rendah karena memang salah satu sektor pekerjaan yang tidak membutuhkan pengetahuan dan keilmuan yang lumayan baik itu adalah pekerjaan rumah tangga atau asisten rumah tangga. Ya tentu saja
anak yang di urusan anak yang diserahkan kepada pembantu itu dampak psikologisnya sangat besar. Anak akhirnya diasuh oleh orang yang pengetahuannya tentang psikologi anak tidak baik. Akibatnya apa? Akibatnya anak kehilangan perhatian, kehilangan kasih sayang, dan karena mereka kehilangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua karena sibuk untuk mengejar materi dan ekonomi, akhirnya dia melampiaskan di luar. Ya bebas, merasakan kebebasan di luar, sementara di rumah dia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Ini berakibat fatal, sehingga gejolak keluarga sangat mungkin terjadi pada keluarga yang kehidupannya terlalu materialistik. Memang benar, materi dibutuhkan, uang tetap dibutuhkan untuk kelangsungan hidup keluarga, tetapi itu bukan segala-galanya. Karena masih ada aspek misalnya bagaimana perhatian orang tua kepada anak, bagaimana kasih sayang orang tua kepada anak, tidak luluh, tidak luput, tidak luntur, kendati orang tua masih harus bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah. Itu yang kedua ya, keluarga yang sifatnya materialistik. Yang ketiga adalah istri berkuasa. Ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi istri yang terlalu arogan dan berusaha untuk mengatur yang justru seharusnya itu menjadi wewenang dari si laki-laki atau suami. Dan itu juga efek dari yang kedua tadi ya. Karena kebutuhan materialistik sehingga menyebabkan suami dan istri ikut bekerja juga bersama-sama. Nah, pada perkembangannya penghasilan suami jauh lebih rendah daripada penghasilannya istri, sehingga istri merasa kualitasnya lebih tinggi dan merasa lebih berkuasa daripada suami atas kehidupan rumah tangga. Nah, disinilah menjadi sumber dari munculnya gejolak dalam keluarga. Dan yang keempat adalah keharmonisan hubungan seksual. Biasanya keluarga itu kan memiliki tingkat tekanan stres yang cukup besar, baik yang dialami oleh istri ataupun yang dialami oleh suami. Itu berdampak kepada hubungan seksualnya yang tidak harmonis dan tidak memuaskan. Akibatnya, hubungan suami istri semakin memburuk, tidak diperhatikan dan tidak dipedulikan. Apanya? Yang faktor stresnya ini yang berdampak pada hubungan seksualnya. Akibatnya yang terjadi muncul konflik, muncul perseteruan antara suami dan istri yang menyebabkan gejolak yang muncul pada keluarga, dan itu merembet kemana-mana, bisa merembet kepada hubungan anak dan orang tua. Nah, itu yang keempat dari beberapa faktor yang mengakibatkan munculnya gejolak dalam keluarga. Nah, berikutnya kita sedikit pindah ke situasi global. Kita lihat di sana. Pada tahun 2000 di Kairo digelar sidang PBB pada forum ICPD atau International Conference on Population and Development. Di situ ternyata muncul sebuah usulan yang mendesak PBB agar menyetujui beberapa poin yang disepakati. Yang pertama, pengakuan atas keluarga homo dan lesbian. Yang kedua, mengesahkan pergaulan free sex. Yang ketiga, mengakui keluarga single parent atau ibu yang memelihara anak zina agar disahkan sebagai keluarga. Yang keempat, dituntut pengakuan masyarakat dunia terhadap aborsi. Ini muncul dari negara-negara barat yang secara konsep pengembangan keluarganya itu sangat rendah. Artinya hubungan keluarga lebih didasarkan pada hubungan perdata. Ini kalau cuma anak, ibu, ya sudah. Begitu mereka sudah dewasa, dilepas. Begitu mereka sudah mencapai batas usia yang cukup untuk mandiri, ya sudah dilepas dan tidak dipedulikan.
bagaimana pengembangan berikutnya, mana nasibnya berikutnya. Jadi perhatikan. Nah, kemudian negara-negara tersebut karena merasa konsep keluarga harmoninya itu sudah dianggap cukup dan tidak perlu lagi ada perhatian yang serius dari pemerintahnya, maka kemudian mereka akhirnya membuat usulan yang merupakan aspirasi dari masyarakatnya yang sudah terlanjur bebas ya. Ya misalnya minta agar diakuinya homo dan lesbi untuk menikah. Kemudian yang kedua, free sex tuh biarin saja, nggak usah dilarang, nggak usah dihukum dan lain sebagainya. Biarkan dia bebas. Kemudian aspek single parent. Kalau kalian menganggap single parent itu adalah seorang perempuan yang ditinggal suaminya mati ataupun cerai dan dia masih meninggalkan seorang anak, ternyata bukan cuma itu. Di barat yang disebut single parent itu adalah seorang perempuan yang belum menikah, tapi dia sudah terlanjur mempunyai anak dan anaknya ini diakui sebagai anak kandungnya dan dibolehkan untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Padahal kan kalau di Indonesia misalnya atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, anak zina itu tidak diakui sebagai anak dari hubungan antar suami, antara laki dan perempuan. Setidaknya dia hanya diakui sebagai anak dari perempuan. Tetapi kalau dia belum menikah, ya sudah. Negara yang mayoritas Islamnya tidak mengakui dia, kecuali dia sudah mendapatkan persetujuan atau sudah mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah anak dari sini dan dia adalah bapaknya dan sudah menikah. Nikahan membuat hubungan itu menjadi legal, walaupun secara dasar keilmuan dalam Islam itu tidak ada pengakuan, tidak boleh diakui sebagai anak kandung, hanya sekedar ayah biologisnya saja. Jadi itu ya, pengakuan terhadap single parent itu seakan-akan pengakuan bahwa tidak perlu ada keluarga. Karena apa ya? Karena mereka menikah, mereka tidak menikah dan mereka punya anak dan itu biasa bagi orang-orang di barat sana yang lebih mengutamakan pergaulan bebas, free sex dan hidup sama niven, hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, aborsi. Ini lebih mengejutkan karena negara-negara barat tuh cenderung meminta agar sudah legalisasikan saja aborsi. Padahal dalam Islam sangat diharamkan. Kenapa? Cenderung membunuh orang janin yang sudah siap dilahirkan tanpa ada alasan yang syar'i. Kecuali ada alasan syar'i misalnya karena faktor kesehatan. Jika dipaksakan untuk tetap dilahirkan, maka akan berdampak medis yang sangat membahayakan bagi si ibunya misalnya. Maka dilakukan aborsi itu pun dengan persetujuan dari semua pihak, suami, istri, dan mereka benar-benar secara hukum adalah suami istri. Dan medis membolehkan. Tapi kalau di luar negeri, di negara-negara barat, misalnya di Eropa dan Amerika, mereka minta aborsi itu dihalalkan saja, dibolehkan saja. Karena yang penting itu kan urusan privasi, itu urusan privat, bukan urusan publik. Dan tidak boleh negara mengatur itu. Dan tidak ada unsur pidananya. Karena yang dibunuh bukan manusia yang sudah jadi, yang sudah hidup, tetapi janin yang belum keluar dari rahim. Jadi mereka minta, tolong aborsi itu dilegalkan saja. Nah, ini 4 pengakuan yang justru membuat orang Islam, masyarakat Muslim di seluruh dunia kaget. Kok bisa ada pengakuan, kok bisa ada usulan negara-negara Barat pada sidang PBB pada forum ICD, CPD ini muncul. Kenapa kok masyarakat Muslim kaget? Ya tidak lain karena menurut kita umat Islam, kalau usulan tadi diterima, maka itu sama saja dengan menghancurkan keluarga. Benar-benar
keluarga tidak diperhatikan dan dipedulikan lagi. Bangunan keluarga sudah hancur. Kalau 4 usulan tadi disahkan dan menjadi keputusan bersama yang menjadi kekuatan PBB untuk mengembangkan, menyebarkan ke seluruh dunia. Itu benar-benar hancur. Nah, sebenarnya kalau umat Islam sudah kuat secara pondasi keluarganya, maka tidak masalah. Yang penting kan kita urus kampung kita sendiri, urus rumah kita sendiri, urus konsep keluarga kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga keluarga? Maka kunci antisipasinya sebenarnya pada 2 aspek. Yang pertama, kekuatan keluarga. Ya, kekuatan keluarga. Di mana anak dan remaja kita merasa betah di rumah, sayang pada orang tua, taat beribadah, dan selalu berkomunikasi dengan keluarganya. Artinya, kalau anak kita sudah dibekali, ditanamkan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang luhur dan suci, bagaimana konsep keluarga, bagaimana ajaran Islam tentang keluarga sakinah, bagaimana cara kita merawat mawaddah warahmah kita agar anak-anak kita bisa merasakan dengan baik, dan ditanamkan secara dini, secara utuh kepada mereka dari kecil sampai dewasa, sebenarnya tidak masalah. Karena apa? Meskipun rongrongan secara informatif semakin kuat belakangan ini, dari waktu ke waktu semakin deras, melalui sosial media, melalui jaringan informasi televisi dan lain sebagainya, itu bisa diantisipasi karena kekuatan keluarga yang kita miliki sudah sangat kuat dan fundamental. Ini tidak masalah. Anak-anak bisa memfilter isu-isu tadi itu. Dan yang kedua, membatasi tayangan-tayangan yang tidak mendidik dan merugikan Islam. Jadi kalau kita lihat, misalnya di YouTube, ternyata channelnya ini justru bagian dari promosi kelompok yang pro aborsi, ya udah kita stop, jangan ditonton kayak begini. Nah, jangan dilihat tayangan kayak begini, tidak baik dan merusak iman kamu. Jadi kita filter, boleh kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menonton tayangan seperti YouTube channel anak-anak. Tapi kita harus teliti dan waspada. Apakah di situ tersirat pesan-pesan yang justru merongrong Islam atau justru baik buat Islam? Kalau baik ya alhamdulillah kita lanjutkan. Kita sarankan tonton yang kayak begini. Nah. Tapi kalau justru merongrong Islam, yang justru melegalkan aborsi, kemudian membolehkan free sex dan lain sebagainya kayak tadi itu yang harus kita cegah dan kita batasi. Jangan sampai menjadi konsumsi bagi anak-anak kita. Nah seperti itu ya situasi globalnya. Dan yang berikutnya adalah kekacauan keluarga. Nah, kenapa kok satu keluarga bisa diobok-obok, bisa dibuat kacau dengan sistem yang ada? Salah satunya penyebabnya satu karena orientasi ekonomi yang berlebihan, terlalu materialistik seperti tadi itu. Dan yang kedua, pelimpahan tanggung jawab keluarga yang tidak tepat. Kalau misalnya keluarganya kacau, anaknya nakal, siapa yang tanggung jawab? Ya harusnya orang tua, dan orang tua harus mengambil alih tanggung jawab itu. Harus berperan membantu menyelesaikan masalah pada anak itu. Dan yang ketiga, ketidakpahaman orang tua terhadap perilaku anak-anaknya. Anak-anak ini kenapa kok begini? Cari tahu akar persoalannya apa. Harusnya begitu. Bukan langsung main vonis, kamu nakal, ayo Bapak sanksi misalnya. Tidak boleh begitu. Bukan itu solusinya. Harusnya dicari dulu akar masalahnya apa. Apakah jangan-jangan kalian begini karena protes kepada orang tua dan orang tua tidak menyadari. Jadi seperti itu ya harusnya untuk mencoba melihat kekacauan keluarga ini dalam perspektif yang lebih bijaksana dan konstruktif. Nah, sebab-sebabnya bagaimana kok bisa muncul kekacauan atau keretakan keluarga ini?
Ada dua faktor. Pertama faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor eksternal, internal. Satu, beban psikologis ayah ibu yang berat, seperti tekanan stres di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, dan lain-lain. Jadi orang tua stres mikir pekerjaannya di tempatnya yang tekanannya berat banget. Orang tua yang kesulitan keuangan, gimana ini? Itu makan besoknya sudah nggak ada uangnya. Itu stres. Itu bisa menyebabkan munculnya kekacauan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya satu anggota keluarga itu marah, dia menafsirkan kira-kira penyebabnya apa ini. Karena tafsiran yang berbeda, akhirnya muncullah konflik, muncullah perseteruan, muncullah percekcokan di antara anggota keluarga. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Tidak akan pernah akur. Yang ketiga, kecurigaan suami atau istri bahwa salah satu di antara mereka diduga berselingkuh. Nah, ini. Yang keempat, sikap egoistis dan kurang demokratisnya salah satu orang tua. Jadi orang tua itu memegang peranan yang sangat penting. Bisa atau tidakkah mereka memunculkan konflik, memunculkan kekacauan, ataukah tidak. Dan salah satunya adalah karena sikap orang tua yang otoriter atau tidak demokratis. Nah, itu faktor internal. Sedangkan faktor eksternal, campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, terutama hubungan suami istri, dalam bentuk isu-isu negatif yang ditiupkan secara sengaja atau tidak. Kemudian pergaulan yang negatif anggota keluarga, itu faktor eksternal. Kemudian kebiasaan buruk di luar yang berakibat langsung kepada kekacauan keluarga. Misalnya istrinya hobi bergunjing, suaminya hobi menghabiskan waktu yang tidak penting, sehingga menyebabkan munculnya konflik dan kekacauan dalam keluarga. Nah, bagaimana upaya preventif yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan kekacauan keluarga ini? Kunci utama dalam penyelesaian masalah kekacauan keluarga adalah peran orang tua. Artinya, orang tua berperan besar menumbuhkan kasih sayang, dalam keluarga, berperan besar dalam memberikan perhatian, dorongan, kegembiraan, dan ketenangan batin. Dengan itu nanti orang tua juga akhirnya berperan sebagai pembimbing anak-anak yang seharusnya lebih bijaksana dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi kuncinya adalah orang tua. Orang tuanya peduli, maka masalah akan berkurang dan bahkan justru hilang kacauan keluarga. Oke, sebentar ya. Saya pause dulu ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke modul tadi. Oke, kuncinya adalah orang tua. Kuncinya adalah orang tua. Bentar. Baik, kuncinya adalah orang tua. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana cara satu menjadi orang tua yang bijak? Satu, mampu berkomunikasi secara empati, menghargai dan mendorong. Jadi orang tua itu kalau mau menjadi orang tua yang bijak ya harus berempati sama masalahnya anak. Anak punya apa? Empati kepada dia. Punya kesedihan, ya berempati dengan kesedihan anak. Anak punya kebahagiaan, berempati dengan kebahagiaan anak. Intinya dengan komunikasi yang empatik, ayah atau ibu bisa berkomunikasi dengan lancar supaya ketemu akar persoalannya apa, masalahnya apa. Dan juga orang tua bisa menghargai anak dengan cara pandangnya yang baik. Jadi tidak melecehkan, tidak menanamkan racun tanpa disadari,
Karena anak dihargai dengan sebaik-baiknya. Dan juga mendorong. Apa artinya? Artinya orang tua mendorong anak-anaknya untuk maju sesuai bakat, kemampuan, dan kepribadiannya. Anaknya bakatnya di bidang A, ya dorong agar dia ahli di bidang A. Anaknya punya kemampuan di bidang C, ya support dia supaya dia expert di bidang C. Dan usahakan hindari orang tua yang biasa mencela, mengejek, dan membanding-bandingkan. Itu tidak baik. Bukannya malah didorong, justru dijerumuskan. Mendorong ini maksudnya positif. Kalau menjerumuskan itu konotasinya negatif. Yang kedua syaratnya adalah orang tua teladan. Jadi orang tua teladan itu berarti dia istiqomah, konsisten antara ucapan dan perbuatan. Dan dia juga orang yang menguasai aspek agama dan penerapannya. Dan juga dia punya jiwa sosial yang tinggi. Ini orang tua teladan ini. Kemudian dialog. Jadi orang tua itu harus membiasakan membuka dialog antara anak. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi masalah seperti ini? Buka. Ceritakan secara jujur dan terbuka. Orang tua harus membiasakan membuka dialog agar anak merasa didengarkan persoalannya. Yang keempat adalah humor. Nah, ya perlulah sekali-kali itu ada humor diselipkan dari setiap pembicaraan antara ayah, ibu, dan anak supaya suasananya tidak garing. Akan muncul nanti keterbukaan karena suasananya nyaman, suasananya happy, dan tidak membosankan. Dan yang kelima itu adil. Jadi orang tua itu bersikap adil kepada anak. Adil dalam perhatiannya, adil dalam kasih sayang, adil juga dalam perlakuannya. Dan tidak boleh orang tua itu suka menyayangi satu orang saja dan suka membanding-bandingkan anak. Jangan, misalkan tidak. Karena itu justru berdampak negatif bagi perkembangan anak. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah konsep keluarga sakinah. Bagaimana keluarga sakinah itu? Konsep keluarga sakinah itu sebenarnya adalah konsep ajaran yang paling penting dalam Islam. Paling penting dan sangat urgen untuk diterapkan. Karena sebenarnya kebahagiaan hakiki itu terjadi kalau tujuan utama membentuk keluarga sakinah itu tercapai. Keluarga sakinah yang semua kebutuhannya tercukupi, terpenuhi dengan baik, dan bukan berlebihan. Artinya, keluarga sakinah itu diartikan sebagai sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka beramal soleh untuk meningkatkan potensi semua anggota keluarga. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah mereka beramal soleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi keluarga sakinah itu menyebarkannya ke seluruh anggota keluarga dan keluarga yang lain yang ada di sekitarnya. Jadi sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan, dan mereka menyebarkannya ke seluruh anggota keluarga dan keluarga-keluarga yang lain. Itu keluarga sakinah. Nah, dasarnya itu adalah surat Ar-Rum ayat 21 yang ada di sini nih. Konsep awalnya adalah kenapa orang ketika mau menikah dia harus mengutamakan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena Allah sudah mengingatkan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah adalah Allah ciptakan pasangan-pasangan untuk dirimu dengan tujuan pasangan itu bisa bersama-sama membentuk keluarga yang sakinah atau keluarga yang tenang. Sakinah itu tenang bahasa
lafziahnya, tenang. Memang ada masalah keluarga sakinah, tapi dengan ketenangan dia bisa menghadapi dan menyelesaikannya. Ada konflik, bukan berarti keluarga sakinah bebas dari konflik. Tidak, tetap ada konflik. Tapi konflik itu dicoba untuk diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, dan zikir kepada Allah. Ingat, kita hanya makhluk Allah, maka kita kalau punya masalah, kita kembalikan kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Itu keluarga sakinah. Dan yang penting juga waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan menjadikan di antara kalian itu keluar apa kehidupan yang mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Selain sakinah juga penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana penerapan konsep keluarga sakinah? Nah, Al-Quran surat Luqman ayat 12 dan 19 sudah menjelaskan secara rinci bagaimana penerapannya dalam kehidupan keluarga. Di situ ada kisah tentang Luqman yang ketika itu Luqman itu mengingatkan anak-anaknya agar tidak menyekutukan Allah karena dianggap itu adalah dosa besar. Dan kemudian Luqman juga meminta kepada anak-anaknya agar berbuat baik kepada orang tua. Tidak boleh menentang orang tua. Dan juga Luqman mewajibkan agar anak-anaknya itu mendirikan sholat, mengaji Al-Quran, mengajak orang berbuat baik, dan mencegah perbuatan mungkar. Kemudian juga Luqman mengingatkan agar anak-anaknya tidak boleh sombong, tidak boleh menyombongkan diri dan lain-lain. Nah, ajaran-ajaran ini adalah dasar dari penerapan keluarga sakinah, di mana seluruh ajaran-ajaran ini intinya adalah bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini sangat positif bagi perkembang tumbuhan anak dalam hal kepribadian dan akhlaknya, akhlakul karimahnya. Itu akan baik sekali. Nah, itulah penerapan keluarga sakinah dalam konsep keluarga. Itulah materi yang saya sampaikan untuk kali ini sebagai materi ke berapa? Ketujuh pada pertemuan ke-9 hari ini. Dan berikutnya, dan tolong saya ingatkan, silakan kalian pelajari lagi materi tentang ketahanan keluarga, karena nanti akan menjadi bagian dari UAS yang akan datang. Ini ralat ya dari saya ya. Kalau kemarin saya bilang tidak perlu dibahas materi ketahanan keluarga sebagai, tidak perlu lagi dijadikan soal UAS. Nah, saya ralat. Ini tetap akan menjadi soal dalam UAS. Jadi tolong persiapkan baik-baik materi tentang ketahanan keluarga. Saya ingatkan ya. Berikutnya adalah tentang tugas praktek konseling untuk kelompok 1 yang sudah saya umumkan minggu lalu pada saat setelah UTS ya. Saya umumkan dan akan kita mulai dari sekarang. Saya berharap kelompok 1 itu sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, ya, sudah menyiapkan materi-materi tambahan. Saya sudah ingatkan kemarin tugas kelompok 1 agar lebih siap untuk mengikuti materi praktek. Dan saya akan umumkan begini untuk lebih teknisnya, lebih sistematisnya. Saya umumkan terlebih dahulu untuk kelompok daftar kelompok-kelompok untuk setiap kelasnya. Kelompok 1 sampai 6. Oke, saya umumkan ya, saya umumkan dulu ya. Untuk kelompok 1 kelompok 1 sampai 6 kelas A. Oke. Ini dia. Ini. Nanti akan saya lampirkan juga di GCR. Tapi saya umumkan dulu ya.
Oke, untuk kelompok 1 dengan tema Merit by Accident untuk minggu depan ya, tanggal 1 November, itu satu Fawaz, ini kelas A, Fawaz Arya Ardiansyah Akhroja, Muhammad Fikri Wahyudi, Nihayatul Faudilah, Al-Fauzi Salam, dan Fitriyah Tahta Alfina. Kelompok 2, temanya kekerasan dalam keluarga atau KDRT. 1 Ahmad Syifa Haikal, Muhammad Hakim Nazili, Khaliso Naila Lesmana, Misbah Alam Syah, Putri Khotami, dan Abdullah Nuraris. Kelompok 3, tema nikah siri. 1 Agus Maulana, Vina Rohmatika, Muhammad Rizki Raja Pratama, Dewi Kartika, Irfan Fauzi, dan Muhammad Rizki. Kelompok 4, tema poligami dan perceraian. 1 Ibnu Kusairi, Anggrianiti Bestari, Mohrizki ya, bukan Muhammad Rizki, Mohrizki, Nia Sukmawati, Anwar Firmansyah, dan Muhammad Farhan Munawar. Kelompok 5, tema pengasuhan anak broken home. 1 Putri Novi Ramadhani, 2 Rizky Muhammad Arsy, 3 Munawaroh Putri Syazwina, Wangun Ajan Santika, dan Wildan Abdurrahman. Kelompok 6, tema peran ganda istri. 1 Muhammad Farhan Aulia, Afkarul Azki Zidan, Sri Purji Mulyani, Antawiryo, dan Mila Shifa. Itu kelas A ya. Berikutnya yang kelas B. Saya tampilkan. Kelas B. Ini dia. Kelompok 1, Azais Yuda Putra, Sri Hardianti, Amalia Putri, Cecep Muharram, Salman Al-Farizi, Ilham Maliki, dan Vera Fadila. Kelompok 2, Imam Muzaki, Dezan Maulana, Farih Tanjih, Mansur Maturidi, Marwan Prasetya, Kamalia Ihsani, dan Rifki Padilla. Kelompok 3, Aidah Afifah Melatina, Lisa Ning Tiasari, Siti Rahma Lailatul Fatbah, Syabina Fitria Puspita, Febrianti, dan Salsabila Lutfiah Rizki. Kelompok 4, Ilham Maulana, Syahrul Ramdhani, Saifur Rahman, Ayu Fadillah, Marsanda Sofi Nur Rahmah, Ahmad Haitami. Kelompok 5, Jajang Khairul Ikham, Elsha Aliza, Rifal Hajron Al-Qudusi, Sevia Putri Ramadhani, Muhammad Hendar Sabtaji, dan Imtiaz Zahra Anas. Kelompok 6, Cikal Amelia Zopanka, Ranti Ningtyas Laksana, Emriko, Husita Auliasari, Dina Agnia Fariha, dan Dedi Irwanto. Itu kelas B. Berikutnya kelas C. Kelas C. Oke, ini kelas C. 1 Nurhadin Lutfi, Muhammad At-Taurik Kahfi Chandra, Muhammad Syahabuddin, Zikri Nugraha, Muhammad Fajrian Syah. Kelompok 2, Hanifia Wulan Adharani, Adelia Nova, Muhammad Al-Farizi, Ari Yustian Yusuf, Muhammad Akmal Khatibi, dan Hermalia Putri. Kelompok 3, Wardatul Jannah, Laila Dewi Kiamuzaki, Irfan Alfi, Yafa Yurika Fiani, dan Muhammad Azkiya Ali. Kelompok 4, Iib Saiful Millah, Putri Punaristi, Muhammad Adib Zainul Millah, Yogi Noviana, dan Putri Danu Amalia Solehah. Kelompok 5, ini ada tambahan ya. Fikri Manaf Mahardika, Muhammad Rizki Al-Khobar, Sawaluddin Fikri, Fathur Rahmah, Istiana, Khairul Anwar, dan Mutiara. Ini tambahannya Mutiara. Kemarin dia baru melapor ke saya. Belum sempat diumumkan. Jadi kelompok 5 ada tambahan Mutiara. Berikutnya kelompok 6. Putri Suci Andani, Dimas Anggi Prayoga, Syifa Agustin, Anis Nurul Hikmah,
Asep Nur Fauza, dan Hafizi Arasoma. Itu kelas C. Berikutnya kelas D. Oke, saya tampilkan. Kelas D. Yang terakhir kelas D. Kelompok 1 Putri Saputri, Anti Azaria, Astri Fitiani, Fahra Oktavia, dan Rival Maulana. Kelompok 2 Muhammad Qori Murdani, Jajang Haisul Muzaki, Ani Kotul Wafa, Rifki Juliansyah, dan Syifa Fauzia Aulia. Kelompok 3 Raihanda Firhansyah, Ajeng Nur Fitriani, Ahmad Saiful Fikri, Dewi Lutiana, dan Lilis Lailatus Sya'diyah. Kelompok 4 Mufratun Mila Fatur Rahmi, Muhammad Malki Farizan, Hadidah Amirah, Nurul Aulia Istiqomah, dan Ririn Putri Dwiyanti. Berikutnya kelompok 5 Siti Munirah, Al-Faqih Ulul Albab, Ainun Kamila, Imam Ali Muhammad, dan Awan Royani. Kelompok 6 Ani Rohaini, Rifat Khulukin Nisa, Ahmad Hidayatullah, dan Fajri Samsa. Itu kelas D. Nah, itulah pembagian kelompok dengan tema-temanya sekaligus untuk semua kelas untuk tugas praktek konseling. Baik, berikutnya saya sampaikan mengenai mekanisme tugasnya. Oke, saya tampilkan dulu ya. Bentar, sabar. Tampilkan dulu. Oke, ini dia ya. Saya share. Oke, ini dia. Untuk kelompok 1 dan juga untuk kelompok yang lain. Tapi yang paling penting untuk kali ini kelompok 1. Tapi yang nanti berikutnya ada kelompok berikutnya. Oke, baik, perhatikan. Tugasnya adalah buatlah video presentasi praktek konseling dengan tema untuk minggu depan, Married by Accident, yang meliputi 2 kasus. Perhatikan, meliputi 2 kasus. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Pertama, perhatikan. Kerjakan secara berkelompok. Jadi tugasnya tugas kelompok untuk kelompok 1. Kemudian 2 kasus yang dipilih terdiri dari 1 kasus yang populer karena melibatkan tokoh atau public figure atau selebriti, dan 1 kasus yang dialami oleh masyarakat umum. Jadi tolong pilih 2 kasus. Kasus pertama itu kasus yang menimpa selebriti atau tokoh masyarakat atau public figure. Silakan kalian pilih, kalian sharing. Kira-kira siapa yang pernah mengalami married by accident. Nah, yang kedua adalah kasus yang dialami oleh masyarakat umum yang tidak terkenal. Ini bisa kalian pilih siapa, mungkin tetangga kalian atau temannya teman atau tetangganya tetangga dan lain sebagainya. Silakan kalian cari dan pilih. Kemudian format pembuatan video itu dapat berbentuk simulasi praktek konseling, ya, ingat ya. Simulasi praktek konseling atau presentasi kasus. Bisa pilih presentasi kasus. Jadi kalian buat video di Zoom bisa simulasi. Jadi siapa yang berperan sebagai siapa, siapa suaminya, misalnya siapa istrinya, siapa mertuanya dan sebagainya. Yang mungkin kalian punya keahlian di bidang pembuatan film, sinematografi, boleh diterapkan di sini. Atau kalau yang tidak punya pengalaman di bidang sinematografi dan tidak bisa membuat video,
simulasi praktek konseling bisa membuat video yang sederhana. Dalam bentuk apa? Simulasi presentasi kasus. Ini solusinya. Jadi kalian jelaskan kasusnya A, B, C, D, uraikan, jelaskan secara bergiliran. Lalu nanti munculkan bagaimana konseling memberikan solusinya. Nah, yang keempat, sebelum membuat video, terlebih dahulu tim kelompok buat laporan dengan sistematika sebagai berikut. A, kronologi peristiwa yang terjadi pada dua kasus tersebut. Jadi kasus selebriti melakukan merit by accident itu bagaimana sistematis apa namanya kronologinya, termasuk juga apa yang melatar belakangi kasus itu, misalnya free sex atau kehidupan bebas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, solusi yang dilakukan konseling keluarga dalam melihat dua kasus tersebut. Bagaimana solusinya? Bagaimana konseling melakukan upaya-upaya konkret dalam menyelesaikan kasus ini? Ingat ya, ini bukan kasus hukum, tapi kasus psikologi konseling. Psikologi konseling. Kita bukan masuk ke ranah hukum positif, bukan ke ranah hukum acara peradilan, bukan masuk ke hukum material, bukan masuk ke hukum formil, tapi ini murni kasus psikologi konseling. Ini kita menangani konselingnya. Jadi jangan bicara hukumnya. Nah, yang kelima, tagihan utama tugas ini adalah video dengan melampirkan laporan secara tertulis. Sebagaimana penjelasan pada poin keempat tadi. Ya. Jadi nanti ketika kalian lampirkan, jangan cuma videonya, tapi lampirkan juga laporannya secara tertulis. Dan batas akhir pengumpulan tugas kelompok 1 adalah hari Rabu tanggal 1 November 2024 jam 08.00. Itu batas akhirnya. Jadi 1 minggu waktu yang saya sediakan untuk membuat video dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Baik, saya kira itu mengenai tugas, dan sebagai tambahan untuk membantu kalian dalam proses pembuatan video dan pembuatan laporan atau mungkin membuat skenario-nya, saya akan lampirkan buku referensi karangannya Profesor Sofyan S. Willis, yaitu tentang konseling keluarga, seperti ini ya. Dan nanti di dalamnya akan ada tema-tema yang dibutuhkan, yang menunjang walaupun tidak terkait secara langsung. Sini ada dialog konseling keluarga kasus mahasiswa DO. Nah, memang temanya bukan tema yang ada di tugas. Ini kasusnya mahasiswa DO. Tapi setidaknya kalian bisa mengambil contoh ketika konselor berdiskusi dengan konselinya. Ini ada contoh-contohnya. Ya, nanti silakan kalau misalnya kalian membuat video simulasi konselingnya, nah ini bisa dijadikan contoh. Ini ada nih banyak nih. Silakan kalian ambil contoh-contohnya, dan ini berapa tema-temanya nih, konseling keluarganya bagaimana. Tuh, ada semuanya. Ya. Sudah saya bantu kalian untuk pembuatan videonya. Nah, di sini ada ya. Jadi silakan kalian buka, saya akan lampirkan menjadi bahan untuk pembuatan video. Oke, saya kira itu untuk tugas hari ini. Dan minggu depan batasnya jam 8. Dan nanti untuk apa namanya? Untuk materi minggu depan, saya akan ini. Kan jam 8 batas akhirnya. Nanti batas akhir pengumpulan jam 8. Video harus sudah tayang sebelum jam 8. Sudah harus dikirim sebelum jam 8. Jadi begini, kalau sudah selesai, nanti jam sesuai dengan jam perkuliahan. Kalau kelas A itu jam 9:10, kalau kelas B jam 10:50, kelas C jam 12:30, kelas D jam 14:10. Nanti saya akan tayangkan
video teman kalian kelompok 1 sebagai bahan pembelajaran kalian. Oh, begitu. Oh, begini. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalian bisa pelajari dari situ. Apakah sudah sesuai atau tidak? Silakan kalian menilai sendiri. Apakah sudah sesuai dengan yang saya minta atau bagaimana? Silakan kalian evaluasi sendiri. Kalian berikan. Dan tolong nanti kalau misalnya ada yang ingin kalian kasih masukan, tolong kalian komentari di Google Classroom saja. Ingat ya, supaya teman-teman yang lain bisa mengevaluasi. Dan tolong ya, yang nanti mengumumkan video, ini juga berlaku untuk semua kelompok. Tolong yang nanti kalau mengumumkan video, usahakan kalian upload dulu di YouTube kalian masing-masing. Dan baru setelah itu nanti linknya dikirim ke saya sebagai bukti laporan pengumpulan tugas. Jadi ini tugasnya hanya nama-nama anggota kelompok dan lampirkan semuanya. Semua anggota kelompok harus aktif. Lampirkan linknya. Mana linknya yang sudah kalian upload di YouTube. Dan itu akan saya share di minggu depan. Ini berlaku juga untuk kelompok-kelompok yang lain. Ya. Kalau sudah paham, semoga bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik. Dan kalau ada kendala apa saja, silakan kalian konsultasikan kepada saya, baik melalui PCR ataupun di YouTube. Atau kalau memang ingin secara personal, bisa melalui kontak WA saya. Baik, saya kira itu semoga bisa dipahami dan selamat bekerja. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan lancar sesuai dengan apa yang saya minta. Dan hasil akhirnya kalian bisa lihat nanti di saat UAS selesai dan akan ada nilai akhirnya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.